Eh, mohon yang lain dibuka semua kameranya. Mbak Ika, Khairul, Mas Agus, Mbak Yanti dan yang lain dibuka kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena pada sore hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun dalam suasana bulan suci Ramadan ya. Ya baik, yang saya hormati saya David sebagai guru penggerak. Sekalian kali ini saya hanya mengantarkan saja. Nanti selebihnya biar Pak Habib ya Mas Hafid yang akan memberikan materi, menjelaskan apa teori kepemimpinan satu yang dikaitkan dengan apa guru penggerak ya. Jadi nanti teman-teman semua silakan nanti ditanyakan saja beberapa hal itu untuk memperkaya nanti adik-adik nanti semua ya ketika action di lapangan, ketika apa mempraktekkan rencana aksi teori kepemimpinan satu. Jadi barangkali kemarin saya sudah menjelaskan hal-hal yang bersifat teoritis dan teknis, tapi mungkin belum bersentuhan langsung dengan realitas sekolah dan lingkungannya gitu. Nah nanti biar Mas Sabit yang akan menjelaskan pengalamannya seperti apa menjadi guru penggerak ya dan apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua nanti ya ketika melakukan aksi nyata ya. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Nah, nanti sepenuhnya saya serahkan ke Mas Hafid. Ya, silakan Mas Hafid yang memberikan materi. Saya akan mantau saja. Nah, nanti mungkin sambil diskusi nanti kita berjalan. Saya nggak tahu Mas Diki berapa jam Mas Diki ini Mas Diki waktunya? Biasanya 1 jam sampai 1,5 jam Bapak. Monggo nanti ya monggo untuk Ya oke. Kita ini sekarang mulai jam 4 ya, jam 4 18 menit. Ya mungkin 1 jam 1 jam sampai 1 jam ya, sampai 1,5 jam lah ya sebelum buka nanti ya berbuka Bapak buka ya. Oke, nanti setengah ya jam 6 kurang lah, jam 5.30 nanti bisa kita akhiri. Selebihnya saya persilakan ke Mas Hafid, saya panggil Mas Hafid karena ini lebih muda gitu, lebih energik dan pengalamannya dari sebagai guru penggerak saya kira cukup mumpuni. Mohon adik-adik nanti silakan dicatat saja beberapa hal dan nanti bisa ditanyakan langsung. Terutama nanti ketika aksi nyata di lapangan, terutama proyek pimpinan yang ada di semua yang sudah direncanakan. Nah itu nanti kan pada proyek pimpinan kedua kan nanti akan dilaksanakan. Nah saya kira nanti bisa ditanyakan apa poin-poin penguat untuk ke sana gitu ya. Mungkin barangkali dari aspek teknisnya, mungkin kemitraannya, mungkin barangkali kemudian mungkin penuangan gagasannya dalam proposal, menggali apa kemitraannya dan nah itu penting. Saya kira itu Mas Hafid, saya persilakan. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Nurdin atas waktu dan kesempatannya untuk bertemu dan berjumpa dengan teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri dulu nggak Pak Mas Hafid? Oh sebentar. Ya, oke. Saya sambil share screen terlebih dahulu. Sudah bisa ya? Share screen langsung bisa ya? Insya Allah saged. Oke, ya. Monggo. Oke, sudah tampil ya. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja ya, karena saya kira kita seusia saja, tidak jauh beda. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita kerjakan hari ini bisa membawakan kemanfaatan untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita, khususnya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong
untuk cek kehadiran bisa diisi di kolom chat dengan menuliskan nama dan menyebutkan hadir ya, dengan menyebutkan hadir. Monggo silakan bisa menyebutkan namanya dan menuliskan kehadirannya. Ini karena kita terbatas oleh waktu sehingga perlu segera kita percepat saja ya. Ini saya kira teman-teman dengan filosofi alur merdeka ini sudah tidak asing ya, sudah tidak asing. Dan memang kalau kita lihat di konsep pembelajaran kita masih belum nampak ya. Nah, ini alur merdeka ini baru nampak di teman-teman guru penggerak, baru nampak di teman-teman guru penggerak, termasuk di kelasnya teman-teman PPG Prajab. Nah, termasuk teman-teman PPG Prajab. Nah, ini tentu sekali lagi mohon minta tolong kepada seluruh mahasiswa untuk ini benar yang belum segera ya. Nah, alur konsep merdeka ini asing ya, asing kalau kita dengarkan ke beberapa guru yang mungkin tidak tergabung di dalam kegiatan guru penggerak ya. Nah, kebetulan saya di sini kalau di guru penggeraknya, saya tidak di guru penggeraknya Pak Nur, tapi saya di tim di bagian bagian di pendampingnya, di pendamping guru penggeraknya. Namun sekarang saya bertugasnya di fasilitator, sebagai fasilitator. Kalau sebelumnya saya di pengajar praktek guru penggerak, kalau sekarang saya di fasilitator guru penggerak. Jadi yang memfasilitasi teman-teman guru penggerak dalam belajar di konteks di alur merdeka ini, khususnya di alur merdeka. Jadi teman-teman guru penggerak itu cara belajarnya ya melalui alur merdeka ini, mulai diri eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan koneksi antar materi, eksplorasi konsep, dan sampai aksi nyata. Nah, ini yang dipelajari oleh teman-teman guru-guru penggerak yang hari ini sedang bertugas sebagai guru penggerak. Nah, agenda kita pada pagi hari ini pembukaan yang sudah kita lakukan ya. Kemudian nanti kita melakukan refleksi pengalaman belajar. Jadi di sini nanti saya tidak banyak menyampaikan materi sebenarnya, lebih banyak kepada bagaimana menguatkan atas materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nuruddin, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa maksimal ya, bisa maksimal meskipun nanti kalaupun masih terjadi kekurangan nanti kita tambahkan. Lalu baru kita nanti bicara terkait dengan aktivitas di sesi, ya aktivitas sesi yang khusus intinya nanti. Lalu nanti kita review aktivitas belajar kita, tentu baru nanti kita akhiri. Nah, ini teman-teman, ini pada waktunya pada kosong semua atau lagi ada kegiatan lain? Oh, masih ada yang di kelas. Oke, saya minta tolong, ini sebenarnya ini kita ada senam meskipun kita sudah sore, tapi perlu kita lakukan. Harapannya semuanya bisa mengikuti. Oh, ini ternyata ada yang masih di kelas ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil mendengarkan, sambil melihat ya, setidaknya paling tidak gerak otaknya gitu ya. Kalaupun toh fisiknya tidak bisa bergerak, tapi pikirannya bisa fokus ya. Oke, saya minta tolong diikuti. Ini nanti saya persingkat saja. Oke, kita mulai ya. Diikuti semampunya ya, semampunya ya, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Oke, kita cukupkan ya. Ini sebenarnya masih lumayan panjang.
biar kita menyingkat waktu. Nah, teman-teman, ini coba kita perhatikan nanti ya, dari beberapa orang yang ada di sini, ini nanti sebagai bahan kita untuk belajar juga. Oke, selanjutnya tujuan kita yang pertama nanti ini tadi sedikit sudah saya sampaikan, yaitu untuk menguatkan buat teman-teman ya, untuk mengidentifikasi masalah dalam pengembangan proyek service learning yang nanti akan teman-teman aplikasikan, implementasikan di kelas. Kemudian yang kedua nanti penguatan kepada teman-teman dalam rangka untuk strategi penyusunan proyek service learning. Dan yang ketiga nanti berbagi praktik baik. Saya nanti minta informasinya di sini, apakah ada yang sudah mengajar? Silakan open mic kalau memang ada. Ada yang sudah mengajar, berprofesi sebagai seorang guru? Ada? Atau masih belum semuanya? Karena ini statusnya PPG Prajab ya. Belum ngajar semua ya? Oke. Di sini nanti ada 3 poin ini yang harus kita selesaikan, yang harus saya sampaikan dan kita diskusikan. Selanjutnya yaitu kesepakatan pembelajaran. Harapannya nanti dalam diskusi kita pada sore hari ini, nanti seluruh peserta ya bisa memiliki kesempatan. Silakan nanti kalian berpendapat sesuai dengan pendapatnya kalian masing-masing. Harapannya nanti bisa terbuka, bisa saling memberikan informasi, karena kita di sini nanti lebih banyak sharingnya. Kemudian yang kedua, silakan nanti kalian teman-teman berpikir terbuka dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ya, tidak boleh tiba-tiba nyolot ya, nggak boleh. Nanti bergantian. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, nanti silakan raise hand, baru nanti saya persilakan. Kemudian berpartisipasi secara penuh, jadi harapannya teman-teman sekalian bisa berpartisipasi secara penuh, karena ini yang namanya penguatan ya, harapannya nanti bisa menguatkan atas materi apa yang sudah teman-teman dapatkan. Selanjutnya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang riang gembira. Nah, tidak ada unsur paksaan ya. Apakah ada unsur paksaan? Meskipun tadi sempat diteleponi dulu sama Pak Diki ya. Harapannya itu bukan sebuah paksaan, tapi itu sebuah reminder aja gitu ya, biar kita untuk segera masuk kelas. Di antara kesepakatan ini ada 6 ini, apakah ada yang perlu ditambahkan? Barangkali boleh makan dan minum. Tidak ada. Kita sepakati. Kalau sepakat silakan menunjukkan emotnya yang tanda jempol ke atas. Kalau sepakat. Saya contohkan semacam ini. Oke, kita sepakati ya, ada 6 kesepakatan dalam pembelajaran kita di sore hari ini. Selanjutnya, nah ini silakan teman-teman, ini kita nanti refleksi pengalaman belajarnya ya, selama teman-teman mendapatkan materi dari pengalaman belajarnya teman-teman selama dulu menjadi siswa TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang di perguruan tinggi. Ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang teman-teman maknai saat melihat respon guru terhadap situasi Anda ketika menyampaikan, mohon maaf ya, kurang fokus ya, karena masalah jaringan, telat bergabung, atau tidak mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini respon teman-teman bagaimana ketika melihat ini, kalian memaknainya seperti apa? Kemudian yang kedua, apa yang teman-teman maknai ketika sedang asik memainkan permainan, misal puzzle gitu ya, tiba-tiba puzzle-nya berubah. Nah, ini respon apa yang teman-teman dapatkan? Yang ketiga, apa yang teman-teman maknai dari guru saat terjadi sebuah situasi yang secara tiba-tiba. Nah, ini kira-kira seperti apa? Nah, ini bisa teman-teman kerjakan sebentar, linknya saya bagikan di link chat, di kolom chat sebentar. Nah, di dalam kolom chat ini ada berdasarkan namanya teman-teman masing-masing ya. Ini sebentar saya
Kan dulu. Nah, sudah kelihatan ya? Di sini silakan nanti dituliskan nama, kemudian refleksinya seperti apa, ya. Ini nanti berdasarkan, boleh bebas mau dikreasikan seperti apa, yang jelas menjawab 3 pertanyaan di sini, dan ini berdasarkan nomor urut masing-masing, ya, nomor urut masing-masing. Sebentar, ini saya share terlebih dahulu di kolom chat nomor urutnya, nanti kalian ada di ada di Nah, ini nama kelompoknya, bukan nama kelompok ya, ini nomor urutnya ya. Jadi Mbak Dewi Lestari nanti ada di halaman paling atas ya. Kalau di sini di nomor 2, nanti silakan dituliskan namanya Mbak Dewi Lestari, misal Mbak Dewi, ini coba saya, dan seterusnya sampai ke bawah nanti. Kemudian refleksinya silakan dituliskan sesuai dengan 3 pertanyaan ini. Oke ya? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sambil mengerjakan refleksi, saya putarkan lagu terlebih dahulu. Ini sekaligus silakan dimaknai, ini lagu dari Ebit ya, masih ingat dengan Ebit ya. Ini lama tapi insya Allah masih mengena. Lagunya Ebit dengan judulnya Masih Ada Waktu. Oke, sambil dikerjakan refleksinya. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan hari. Oh, oh, oh. Pak, mohon izin. Oke. Pertanyaannya yang mana ya, Pak? Pertanyaannya. Sebentar. Oh, ini nih. Ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya saya taruh di kolom yang paling atas, itu untuk panduannya teman-teman. Ini harus dijawab semuanya, karena ini saya kira teman-teman nanti kalau sudah mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang calon guru gitu ya, makanya memberanikan diri
untuk kuliah di PPG Prajab ini saya kira teman-teman akan lebih siap ya untuk menjadi seorang guru. Maka ini perlu saya sampaikan agar nanti tidak ada istilah seperti waktu kuliah S1 dulu, ngapain saya kuliah pendidikan gitu kan. Nah, tidak terjadi kekecewaan semacam itu. Oke, sambil dikerjakan ya, ini lebih dari 5 menit. Sebentar. Ini semisal ini ada yang sudah mencoba mengerjakan. Ketika melaksanakan pembelajaran daring dimungkinkan muncul kendala-kendala seperti kendala jaringan. Oke. Ini silakan nanti direfleksikan semuanya. Ini harus terisi ya. Yang belum merespon segera dikerjakan. Oke, sambil mengerjakan kita lanjutkan. Ini sebenarnya lagu ini perlu direnungi ya, perlu dimaknai ya. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa ngecek sendiri ya di coba di YouTube nanti. Lagunya Ebit dengan judul Masih Ada Waktu. Ini perlu sangat reflektif tentunya lagu ini untuk kita renungkan sebagai untuk teman-teman sebagai seorang calon guru. Oke, selanjutnya di sesi aktivitas ini coba teman-teman perhatikan. Ini ada video terkait dengan Salam sejarah ya, sejarah pendidikan bangsa kita. Guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke teman-teman, itu salah satu sejarah bangsa kita tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, ini silakan teman-teman perhatikan. Di situ ada gambar,
ada beberapa hewan dan juga ada salah satu bapak ini ya. Di situ menyampaikan bahwasanya supaya seleksi ini adil gitu ya, semua akan mengikuti tes yang sama, yaitu panjat pohon. Nah, panjat pohon itu, panjat pohon itu. Nah, ini silakan teman-teman memaknai ini melalui kolom chat ya. Silakan dituliskan di kolom chat kira-kira apa itu, mengandung makna apa itu yang ada di dalam gambar itu. Silakan dituliskan. Kira-kira mengandung makna apa gambar tersebut? Oke, ini sudah ada. Menurut saya gambar tersebut mengandung makna ketidakadilan. Selanjutnya ada lagi. Pembelajaran yang masih belum memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Oke. Ada lagi yang berpendapat selain Mbak Iva dan Mas Agus. Harapannya semuanya bisa mendapatkan memberikan opininya, menyampaikan gagasannya dari apa yang ada di gambar. Oke, saya minta tolong kepada Mbak Iva, mana Mbak Iva, untuk open mic, untuk menyampaikan kira-kira penjelasannya seperti apa. Monggo Mbak Iva. Oke Pak, jadi kalau melihat gambar tersebut, itu kan ada monyet, penguin, gajah, yang mana hewan-hewan tersebut pasti memiliki kemampuan yang lainnya. Misalnya kalau gajah, dia tidak bisa memanjat pohon, tetapi bisa memiliki kemampuan yang lain. Atau ikan tidak mempunyai tidak memiliki kemampuan untuk memanjat pohon, tapi dia bisa berenang. Sehingga dalam gambar tersebut menunjukkan ketidakadilan karena mengukur kemampuan hewan-hewan yang berbeda dengan indikator yang sama. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Nah, kalau dalam penerapan di pembelajaran mungkin itu menggambarkan ketika guru memberikan pembelajaran yang sama untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oh, ini ada lagi. Coba Mas Tri Purwantoro, Mas Tri Purwanto ya. Silakan disampaikan Mas Tri, barangkali punya pendapat lain. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kalau menurut saya dari gambar tersebut, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa hewan yang memiliki karakter yang berbeda. Jadi di sini tidak bisa disamaratakan, artinya setiap hewan yang ada di gambar tersebut memiliki potensi yang unik dari setiap diri masing-masing, sehingga tidak bisa untuk disamaratakan misal tesnya harus sama untuk memanjat pohon, karena potensi yang ada di setiap diri mereka berbeda-beda. Seperti halnya dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran tentunya kita harus memahami karakteristik yang ada pada peserta didik kita. Misal salah satu peserta didik sangat pintar dalam bidang olahraga, maka dia tidak akan mampu bersaing dalam bidang akademik, seperti itu. Oke, sudah Mas Tri? Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan karena kita masih panjang ini ya. Nanti kita buktikan bareng-bareng kira-kira seperti apa. Nah, ini kembali lagi ada video. Mohon silakan diamati bersama untuk menguatkan opini pendapat yang sudah disampaikan. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwati Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889
Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Narso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkaso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional. Oke, cukup di situ dulu ya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan pendidikan, ya, bicara terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Kalau apa, terutama dalam gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Gagasan-gagasan ini yang tentunya kalau kita maknai dari pendidikan dan pengajaran sendiri, yaitu kalau pengajaran ini kan merupakan suatu proses ya, proses pendidikan dalam memberi ilmu. Nah, jadi prosesnya di situ. Atau kita katakan punya faedah, punya kebermanfaatan untuk kecakapan hidup anak ya, secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikannya sendiri ya, itu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi di sini kita maknai bahwasanya pendidikan, lingkungan pendidikan, nah ini sebagai suatu persemaian benih-benih, di mana benih-benih ini adalah benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, karena kebudayaan ini yang nanti akan menjadi tonggaknya. Maka dari itu harapannya nanti ketika kita bicara pendidikan, ya, kalau kita apa istilahnya kembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan ini sebagai suatu tuntunan, ya, sebagai suatu tuntunan. Nah, pendidikan ini menuntun. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kan mengibaratkan kalau di dalam slide ini sebagai seorang petani atau tukang kebun gitu ya, di mana di sini adalah proses menuntun anak untuk diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong, sebagai pamong ini dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, ini tentu kalau kita mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, ini kan menuntun, nuntun. Nah, teman-teman yang mungkin punya adik atau pernah menuntun seseorang, gitu ya, menuntun seseorang, itu kita ibaratkan kita itu dalam pendidikan itu kita menuntun, menuntun seorang anak, gitu ya. Nah, ini tentu ketika kita menuntun, maka potensi untuk yang ada itu sebenarnya potensi si anak ini kan potensinya kan ada pada si anak ya, potensinya ini ada pada si anak, bukan kepada sang penuntunnya, bukan, tapi potensi ini sebenarnya ada pada diri murid tersebut, pada anak tersebut, sehingga dimana ketika kita menuntun
itu anak ini sebenarnya sudah punya potensi untuk berjalan. Nah, sudah punya potensi untuk berjalan. Tinggal kita bagaimana menuntun anak tersebut bisa berjalan. Nah, tergantung nanti waktunya, bisa ada yang bisa lebih cepat, ada yang lama gitu ya. Nah, ini tentu posisi kita sebagai seorang guru, teman-teman sebagai calon seorang guru itu posisinya nuntun. Nah, kalau yang terjadi hari ini kita kan lebih banyak menggurui gitu ya. Ini yang coba stigma inilah yang perlu kita ubah ya. Jadi pikiran manusia, nah ini itu bukan kita ibaratkan sebagai kertas yang kosong, tidak. Nah, itu stigma yang sering kita dengarkan kan. Manusia lahir itu bagaikan kertas yang kosong, putih, bersih. Tidak. Nah, ini kalau boleh kita katakan seperti itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu setiap anak itu sudah punya potensinya masing-masing, yang dimana posisi kita sebagai seorang guru atau yang orang tua sebagai orang tua, tugasnya adalah menuntun, mengarahkan. Nah, hanya sebatas itu, tidak boleh memaksa kehendak anak, karena ini nanti akan berdampak cukup panjang ya, Nah, tugas kita sebagai seorang guru ataupun seorang calon guru ini hanya menuntun agar apa? Nah, kalau kita ibaratkan di anak tadi, agar anak ini bisa berjalan dengan tegak, bisa melangkah sendiri 1-2 langkah gitu ya. Menjaga anak, menuntun anak itu agar tidak jatuh. Makanya perlu kita tuntun. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru. Ketika kita menjadi seorang guru ya, di dalam kelas kita mengajar antara guru dan siswa, ya tugasnya guru ya ini tadi. Anak yang belum tegak, berdirinya belum tegak, kita tegakkan. Bagaimana menegakkan berdiri yang tegak itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian itu kita tuntun, kita arahkan dengan yang baik. Kemudian kita tidak boleh memposisikan, kita ini memposisikan untuk membuat jadi posisinya, karena tadi yang saya sampaikan bahwasanya anak ini sudah punya potensi. Jadi yang membuat anak ini bisa jalan bukan kita sebagai seorang penuntun, ini bukan ya. Kenapa? Ya karena anak itu sendiri yang sebenarnya sudah punya potensi, tinggal kita mengarahkan kemampuan yang ada di dalam anak tersebut. Nah, anak itu sudah punya potensi, namun ketika tidak kita dukung, tidak kita arahkan, tidak kita tuntun, saya yakin potensi itu akan banyak terpendam. Termasuk teman-teman, saya kira mungkin kalau saya boleh bertanya, di sini ada yang ini jurusan geografi ya, ada yang jurusannya kesasar enggak? Saya minta tolong, ada yang mungkin berpendapat, oh kok saya ngambil jurusan geografi ya, ya karena terpaksa atau pilihan terakhir mungkin, apalagi di pendidikan geografi gitu. Ada yang seperti itu? Atau bahkan sampai hari ini masih ada yang menyesal, ngapain saya ngambil jurusan geografi di keguruan gitu, ada? Atau sudah menguatkan tekadnya untuk menjadi seorang guru? Ada? Coba angkat tangan. Berarti ini kalau tidak ada yang angkat tangan berarti sudah pada menguatkan tekadnya, menguatkan niatnya untuk menjadi seorang guru ya. Tentu tantangannya macam-macam nanti. Jangan pernah menyesal ketika nanti sudah jadi guru terus ada kata-kata tibanya gitu ya. Kok gini ya jadi guru, ora penak gitu ya. Jangan sampai ada istilah semacam itu. Oke, yang perlu kita lanjutkan lagi. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga kita mengenal yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya bahwasanya pendidikan kita ini, pendidikan di Indonesia ini harus mampu menjadikan murid, menjadikan anak ini sebagai manusia ya, bukan sebagai hewan ya. Ini makanya saya tegaskan, menjadikan anak ini sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia dan anggota masyarakat yang seperti apa? Yang tentunya mereka mampu dapat mencapai yang namanya titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini yang perlu kita kita kuatkan dalam hati kita. Jadi pendidikan ini harapannya ya, diharapkan bisa mencetak anak-anak, mencetak manusia untuk menjadi sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat ini, untuk tidak hanya sekedar
teman-teman kuliah S1 kemudian prajab habis itu masih bingung gitu ya. Sehingga kalau boleh kita katakan ini sebenarnya orang yang bingung ini selamat atau bagaimana gitu. Jangan-jangan ini malah sengsara gitu. Apalagi dengan adanya bahagia enggak ini. Makanya tadi saya mengatakan selamat dan bahagia. Jangan-jangan tidak bahagia pasca kuliah tinggi-tinggi S1, S2, S3 ternyata dia tidak bahagia sehingga keselamatan dan kebahagiaan ini tidak tercapai. Berarti ini yang salah yang mana? Apakah pendidikannya yang salah? Nah, ini nanti yang coba kita kita gali lebih dalam lagi. Nah, pendidikan itu ya tadi menuntun membangkitkan semangat potensi yang ada di dalam diri siswa sehingga ketika ini tadi semangat kita mampu menuntun, mampu membangkitkan semangat potensi yang ada di dalam anak ini sehingga inilah yang kita sebut dengan selamat dan bahagia tadi. Ketika anak ini mampu, misal teman-teman dulu inginnya jurusan geografi, akhirnya benar-benar ngambil geografi, saya kira ini perasaannya lebih bahagia dibandingkan dengan teman-teman kalian yang dulu menginginkan jurusan kedokteran, akhirnya masuknya di geografi. Nah ini tentu saya kira coba nanti ditanya, itu perasaannya mesti berbeda, tingkat kebahagiaannya mesti berbeda. Nah ini tentu ini menjadi bagian dari itu. Ini salah satu yang perlu kita maknai bersama. Sehingga kalau boleh kita katakan ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman, ini lebih kepada kodrat alamnya terlebih dahulu. Jadi potensi ya, lebih kepada potensi kalau kita melihat dari kodrat alam. Kalau kodrat zaman ini tentu mau tidak mau teman-teman ini usianya baru usia berapa? 20? Sekitar 20-an ya, kepala dua ya. Ini kalau dikaitkan dengan anak-anak yang hari ini sedang duduk di bangku kelas 1, kelas 2 SMA, tidak jauh berbeda rentangannya. Nah, ini kalau kita lihat di mungkin orang tua kalian sekarang usianya sudah usia 50 gitu ya, bahkan ada yang sudah usia pensiun gitu ya. Ini kalau mau mengejar ketertinggalan dengan anak-anak yang hari ini kelas 1, kelas 2 SMA, ini butuh tenaga yang ekstra. Namun, butuh tenaga ekstra. Namun, ini harus dilakukan oleh seorang guru. Ya, harus dilakukan. Karena apa? Ya ini kodrat zaman yang harus kita berikan. Kenapa? Ya karena sejatinya pendidikan menurut Ganjar Dewantara itu bagaimana kita ini sebagai seorang guru, calon guru ini bisa memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak didik kita. Nah, jadi harapannya ya mau tidak mau kodrat alam, potensi yang ada di setiap siswa, keunikan yang ada dalam setiap siswa ini bisa terpenuhi seperti yang ada di dalam gambar yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Iva dan Mbak Mastri Pramono tadi. Nah, ini tentu harus terpenuhi kodrat alamnya, termasuk kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini harus diikuti oleh seorang guru agar apa? Ya zaman ini terus berubah, apalagi dengan adanya COVID kemarin ini kita banyak bersyukur ya adanya COVID ya, meskipun juga banyak yang berduka gitu ya. Tapi di sini dalam sisi ini kita banyak bersyukur karena apa istilahnya transformasi pendidikan kita ini berjalan dengan sangat pesat, sangat cepat transformasi pendidikan kita. Kita dulu tidak mungkin tahu Zoom ya, tapi tidak pernah mau mengenal apa itu Zoom, termasuk Google Meet. Ini Google Meet ini Meet yang kita gunakan ini pengembangan aja sebenarnya. Lebih dulu Zoom daripada Meet. Ini Meet baru ya, hitungannya masih baru. Nah, ini tentu harus zaman ini harus kita nikmati, jangan sampai nanti mengeluh karena banyak kita jumpai di lingkungan kita itu yang guru-guru yang senior khususnya ya, mohon maaf yang nanti senior ini. Nah, itu biasanya kalau amplopnya tinggal kalau bahasanya apa ya, mau pensiun, ya udahlah biar itu urusan yang mudah-mudah saja, saya sudah tinggal menghitung amplop saja kok gitu. Artinya apa? Ini mereka sebenarnya malas-malesan gitu kan, malas-malesan. Nah, harapannya ini tidak terjadi di generasi kita. Harapannya apa? Ya nanti ketika kita pun kalau sudah senior ya, sudah mau menjelang pensiun, kita tetap semangatnya adalah semangat dulu waktu kita masih usia sekolah gitu kan, dulu usia sekolah. Jadi harapannya seperti itu. Karena apa? Ini sudah pilihan dari teman-teman untuk menjadi seorang guru sampai diperjuangkan di Prajab gitu ya, diperjuangkan di dalam Prajab. Ini tentunya bukan main ya, usaha kalian. Jangan sampai kalian hianati sendiri. Nah, jangan sampai kalian hianati sendiri itu. Nah, jadi ini tentu harus kita upayakan
untuk menjadi seorang guru yang bisa memahami kodrat alam dan kodrat zaman di setiap peserta didik. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Iva dan Mbak Tri Pramono ya, Purwanto, Mas Purwanto. Nah, ini yang disampaikan Ki Hajar Dewantara juga. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, ini menguatkan kembali. Tidak perlu saya kuatkan lagi, saya kira ini sangat kuat ya. Yang perlu, ini yang justru menguatkan kita tadi. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama, nah ini nanti coba direfleksikan di teman-teman, dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya dan punya jalannya sendiri-sendiri. Di sini ada yang satu kontrakan? Ada? Ini kok kayaknya saya ngomong sendiri nih ya. Ada? Ada yang hidup? Tidak, Pak. Ada yang hidup satu kontrakan? Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Ini posisinya teman-teman ada di mana? Di kampus? Di Malang? Iya. Kos Bapak. Oh, ngekos. Ada yang satu kos-kosan? Kontrakan? Nggak ada? Saya tidak, Pak. Oh, tidak. Tapi paling gampang anu ya. Teman-teman satu kampus ya? Satu kampus. Iya, satu kampus, Pak. Ya, paling gampang itu ya. Satu kampus. Punya alamnya masing-masing? Punya dunianya masing-masing, meskipun sebenarnya sama. Teman-teman dididik di UM gitu ya, untuk menjadi guru yang profesional ya di dalam PPG Prajab ini. Tapi saya yakin nanti teman-teman punya jalan, punya karir masing-masing. Nah, ini berdasarkan apa nanti? Berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya teman-teman. Nah, maka dari itu ini perlu saya lanjutkan. Nggak mau jalan. Nah, oke. Sebelum ke sana ya. Nah, sehingga kalau boleh kita katakan dalam kodrat alam dan kodrat zaman ini, hakikat dari pendidikan yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara ini semuanya itu menjalani pendidikan ya, semuanya teman-teman ya. Ini kalau kita lihatkan di sini, teman-teman itu semuanya menjalani pendidikan ya. Namun ya, namun yang perlu menjadi catatan kita ya, yang menjadi perhatian kita ya, potensi dari teman-teman ya, potensi dari teman-teman ya, kemampuan dari teman-teman, kenali, dan kalau masih ternyata belum bisa mengenali potensinya, silakan bermuhasabah. Nah, ini sudah tahu potensinya masing-masing? Sudah tahu potensinya masing-masing? Makanya tadi saya tanyakan, jangan-jangan di jurusan geografi ini bahkan sampai ngambil PPG Prajab ternyata masih merasa bahwasanya saya salah jurusan ini gitu ya. Atau bahkan mengatakan bahwasanya yang sering kita jumpa itu dikit-dikit ada banyak yang mengatakan saya gini, semuanya kok nggak ada yang bisa ya ini. Bahkan nggak tahu potensinya tadi gitu ya. Nah, ada yang sampai hari ini seperti itu, sudah masuk di jurusan geografi masih bingung seperti itu. Potensi saya ini sebenarnya di mana atau gitu ya. Atau jangan-jangan masuk di PPG Prajab ini sebagai sebagai hiburan aja daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ada yang seperti itu? Semoga tidak terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Nah, harapannya ketika teman-teman ini sudah tahu potensinya ya, jangan sampai tidak tahu potensinya. Karena apa? Karena orang yang tidak tahu potensinya ini mungkin belum bisa membaca potensinya, belum bisa membaca dirinya. Yang tahu ya dirinya sendiri sebenarnya. Namun ketika kita lihat dalam ilmu psikologi ya, ternyata ada juga tes sidik jari gitu ya, untuk mengetahui potensi belajarnya, potensi masa depannya. Ada juga yang semacam itu. Tapi itu nggak ada masalah. Itu sebagai upaya. Ya, sebagai upaya. Bahkan kadang orang tua kita itu, kalau kita lihat, orang tua itu tidak melihat pada kodrat alam dan kodrat zaman ketika mau mendidik anaknya. Lebih kepada kodrat dirinya.
kodrat orang tuanya, keinginan orang tuanya itulah yang diharapkan agar bisa tercapai. Nah, itu banyak kita jumpai semacam itu. Pemaksaan gitu. Termasuk di sekolah-sekolah itu banyak sekali anaknya tidak punya potensi untuk masuk IPS, dipaksa masuk IPS. Anaknya tidak punya potensi masuk IPA, dipaksa masuk IPA atau di bahasa. Nah, ini banyak kita jumpai di beberapa sekolah. Nah, ini tidak berdasarkan potensi, tidak berdasarkan bakatnya. Maka dari itu ini yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Teman-teman yang nanti akan memegang estafet pendidikan di bangsa ini harus sudah bisa memetakan itu. Apalagi di dalam materi PPG Prajab ini ada yang berkaitan dengan hal ini. Nah, kalau dalam dunia pendidikan ini ya, ini perlu saya sampaikan, ini kita itu hari ini butuh guru yang mampu menuntun, yang tadi saya sampaikan di awal. Butuh guru yang mampu menuntun. Guru yang bisa membangkitkan, guru yang bisa mengembangkan potensi siswa, potensi murid ya, potensi murid ya, sehingga murid ini mampu menjadi manusia yang utuh, mampu menjadi manusia yang selamat dan manusia yang bahagia. Nah, itu tadi tujuannya, selamat dan bahagia. Ini tujuan pendidikan kita itu sebenarnya itu, selamat dan bahagia. Nah, kenapa kok selamat dan bahagia? Khususnya di bahagianya dulu. Kenapa kok bahagia? Ya kalau hidup kita tadi sudah saya sampaikan juga, kalau tidak selaras dengan jiwamu, hidupmu tidak selaras dengan jiwamu, nah, tidak sesuai dengan bakatmu, tidak sesuai dengan potensimu, saya yakin ya, saya berani taruhan ini ya, teman-teman tidak akan senang dan tidak akan bahagia. Nah, tidak akan senang dan tidak akan bahagia. Termasuk ya tadi yang saya contohkan, jurusan, salah milih jurusan, bahkan sampai hari ini masih bingung bakat saya apa, saya kok ternyata salah milih jurusan. Ini tentu ini menjadi problem tersendiri ya. Kemudian seorang guru, nah ini PR juga buat teman-teman, seorang guru itu jadilah guru yang unggul ya, jadilah guru yang unggul. Jangan mau jadi guru yang biasa-biasa yang hanya sekedar datang, ngajar ke kelas, habis itu ke ruang guru lagi, habis itu pulang. Ya. Jadilah guru yang unggul. Ya. Kenapa kok jadi guru yang unggul? Unggul dalam berbagai macam potensi tentunya. Di mana guru-guru yang unggul ini biasanya itu bisa melihat potensi anak didiknya. Nah, potensi anak didiknya ini ada di mana? Ini butuh indikator ya tentunya, tapi segmennya tidak di sini ya. Ini hanya segmen untuk menguatkan aja. Guru yang unggul itu tahu bakat siswanya ada di mana, yang sehingga nanti bisa menuntun, oh kamu itu pasnya di sini, kamu itu pasnya di sini. Meskipun tidak harus diterima oleh murid tersebut, tapi setidaknya kita punya kewajiban itu. Maka ketika kalian teman-teman nanti jadi guru, maka perhatikan murid-murid kalian, perhatikan murid-muridnya teman-teman ini, diperhatikan betul satu persatu. Ya memang ngomong berat ya memang berat, itu tugasnya, itu sudah pilihan, panggilan hati, panggilan jiwa untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui dunia pendidikan. Dan kalau boleh kita katakan, ini salah satu upaya kita untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan kita. Nah, salah satu upayanya di sana, yaitu dengan ya ini mengabdikan diri melalui dunia pendidikan. Ketika kita ikhlas, ini kalau di dalam lagunya Ebit tadi, mumpung masih diberi waktu, kita ikhlas dengan apa yang kita jalankan. Nggak boleh ngersulo, kecewa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada anak yang tidak berguna. Tidak ada anak yang tidak punya potensi. Semua anak punya potensi. Nah, semua anak punya potensi. Tinggal bagaimana kita untuk memberikan memprovokasi ya, memprovokasi bahasa. Ayo, tunjukkan bakatmu gitu kan. Makanya biasanya di sekolah itu kegiatannya ya tidak hanya semacam kegiatan aktivitas pembelajaran akademik saja. Ada pengembangan kegiatan ya kayak di kesiswaan dan lain sebagainya. Itu sebagai upaya-upaya sebenarnya untuk menunjukkan bakat-bakat yang ada di dalam untuk mengeluarkan bakat-bakat yang ada di dalam diri seorang siswa. Kemudian kalau kita mana slide berikutnya. Nah, dasar pendidikan. Ini teman-teman tidak asing ya. Konsep Triloka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa,
Tutwuri Handayani. Ini perlu saya sampaikan kembali, perlu saya kuatkan kembali. Ini harus selalu disampaikan. Ini sebagai amanah saya sebagai seorang fasilitator di pendidikan guru penggerak, ini harus selalu tersampaikan bahwasanya kalau kita melihat Engarso ini kan suatu apa ya, kalau boleh kita mana itu suatu kelebihan apapun yang ada di dalam dirinya, di antara teman-temannya, di antara lingkungannya, di antara termasuk teman-teman di dalam kelas itu, ya itu satu harus teman-teman punya kelebihan di situ. Ketika teman-teman punya kelebihan, di antara teman-temannya ini, tugasnya apa? Makanya di situ tugasnya apa di situ? Nah, ketika teman-teman menjadi seorang public figure bahasanya ya, atau memiliki potensi khusus yang bahkan kalau boleh dikatakan punya potensi yang unggul, menonjol gitu ya, itu tugasnya teman-teman adalah yaitu harus bisa memberikan teladan, memberikan teladan buat teman-temannya. Nah, teladan yang bagaimana? Ya tentunya memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, ya memberikan teladan yang baik. Kemudian ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Ketika berada di tengah, di jalan tengah, ya, atau posisinya di tengah-tengah jalan nih, bareng-bareng ini, jalan-jalan bareng ini, serampak jalan bareng. Ini maka ini potensinya teman-teman, termasuk di kelas ini akan ada 2 kelas ini. Ini kan teman-teman sebenarnya posisinya ada di sini, di tengah-tengah. Dalam artian sama-sama belajar, sama-sama berproses. Nah, di sini saatnya kalian mangun karso. Nah, mangun ini membangun. Karso ini apa? Kreativitas, produktivitas. Nah, ini sudah saatnya teman-teman di posisi itu, silakan kalian itu berkomunitas di situ. Untuk apa? Untuk berkreasi, untuk berproduksi berkarya di dalam hal ini, dalam bidang pendidikan atau dalam ide-ide metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini momentum. Nah, karena apa? Posisinya teman-teman ini berada di tengah-tengah. Nah, ketika kita melihat posisi tengah-tengah ini adalah posisi kunci kemajuan. Nah, posisi kunci kemajuan. Maka dari itu di posisi ini posisi yang paling menentukan bagi teman-teman. Ketika berjalan serempak gitu ya, lagi harus kalian, ini mumpung ada kesempatan untuk berkumpul, manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membuat suatu gagasan, suatu ide yang brilian. Kemudian Tutwuri Handayani. Nah, ini kalau kita bicara Tutwuri ini bagaimana, makanya ini yang menjadi slogan, menjadi motonya pendidikan di negara kita, yaitu Tutwuri Handayani, ya di bawahnya logo itu. Kenapa bukan ing ngarso sung tulodo ataupun ing madya mangun karso, tapi kenapa kok hanya Tutwuri Handayani? Ya karena posisinya ini kembali lagi ke depan tadi bahwasanya pendidikan itu menuntun. Nah, Tutwuri ini menuntun, mendidik, momong. Nah, Handayani. Nah, Handayani ini bisa kita maknai memberdayakan, bisa kita maknai menguatkan, bisa kita maknai membimbing. Nah, maka dari itu Bapak Ibu calon guru ya yang sedang berproses dalam PPG Prajab ini, agar Bapak Ibu bisa mengetahui potensi-potensi yang bagus dari murid-muridnya Bapak Ibu nanti, maka didiklah, apa istilahnya ya, tuntunlah mereka. Nah, ketika menuntun ini dengan cara memberdayakan, dengan cara menguatkan, dengan cara mendukung agar apa? Agar potensi yang bagus, potensi-potensi yang positif yang ada dalam diri murid ini bisa keluar. Nah, bisa dikeluarkan semua potensinya sehingga mereka bisa mandiri dengan potensinya mereka. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat dari situ, pendidikan kita ini sangat relevan ya, sangat relevan ketika kita merujuk kepada moto yang ada di dalam pendidikan di negara kita. Nah, selanjutnya, ini tentunya nanti hasilnya adalah pada titik budi pekerti. Harapannya siswa-siswi kita, kalau saya mengatakan peserta didik kita, murid-murid kita
Ini nanti goalnya adalah pada ketika sudah selamat dan bahagia ini tentu didasari dengan budi pekerti, di mana budi pekerti ini akan menjadikan suatu apa istilahnya ya, karena di dalam budi pekerti ini apa istilahnya bagian dari yang harus menjadi hal utama ya, akhlak ya, akhlakul karimah yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan ini yang perlu saya tanyakan kepada teman-teman, butuh kejujuran dari teman-teman untuk menjawab ini. Apa visi Anda ingin menjadi seorang guru? Ini harus disampaikan di sini. Linknya saya sampaikan di link chat. Nah, ini ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Ini hanya sekedar mengisinya saja karena ini orangnya berapa banyak nggak ini? Yang hadir berapa orang ini? Yang hadir mana ini? Yang hadir 30. Saya kira di satu slide saja bisa ini, nggak apa-apa. Nanti silakan di sana disampaikan pendapatnya apa visi teman-teman ini untuk menjadi seorang guru, silakan dituliskan. Oke, silakan dituliskan. Ini melalui ini sudah pernah ya bermain Jamboard ya? Sudah pernah apa belum? Sudah Bapak. Nggak asing ya. Oke, silakan pakai sticky note yang ada di sini, silakan dikreasikan sesuai. Nah, di sini nanti silakan ditulis namanya, nama panggilannya aja nggak apa-apa. Kemudian visinya apa menjadi seorang guru? Jangan-jangan nggak punya visi. Ya, harus punya visi ini. Ini di dalam guru penggerak ini menjadi hal yang wajib. Setiap guru harus punya visi. Misal visinya itu ingin dicintai oleh muridnya, ingin disayangi oleh muridnya, nggak ada masalah, boleh. Ingin menjadi guru yang membahagiakan, gitu. Ingin menjadi guru yang menyelamatkan murid-murid. Nah, itu visi yang luar biasa. Ingin menjadi guru yang garang, jangan sampai ya, jangan. Ya, yang positif ya. Ingin menjadi guru yang inspiratif, guru yang apa istilahnya? Oh, ini sudah ada. Oh, silakan langsung dituliskan di bawahnya Mbak Siti. Ingin menjadi guru yang tidak hanya gitu-gitu aja kayak yang tadi ya. Menjadi guru yang unggul misal. Nah, oke, silakan dituliskan teman-teman di satu slide atau bisa menyesuaikan di slide kelompoknya masing-masing sesuai di kolom chat ya. Di kolom chat itu sudah saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada namanya siapa-siapa saja, kelompok 2 ada siapa-siapa saja. Ini harus terisi juga. Ini karena menjadi sebuah komitmennya teman-teman dan insya Allah ini akan menjadi sebuah pijakan teman-teman ketika nanti mohon maaf di momentum tengah-tengah berada di titik jenuh gitu ya. Buat apa sih jadi guru, ternyata capek juga gitu ya. Kesel dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kembali lagi kepada visi saya. Oh iya, saya jadi guru dulu ya. Ingin. Nah, itu akhirnya tercapai dan insya Allah itu menjadi pijakan teman-teman ketika nanti benar-benar sudah menjadi seorang guru. Oke, Mas Tri Purwanto, ini apa kok masih kosong? Nah, ini silakan dituliskan visinya teman-teman untuk menjadi seorang guru itu apa. Menciptakan insan yang cerdas, kreatif, dan berfilosofi Pancasila. Ini ada di, ini punyanya Mas Tri ya? Ya, Bukan Mas Tri. Bapak, saya belum selesai nulis. Oh, belum selesai. Ini punyanya siapa? Menciptakan insan yang cerdas. Ini namanya jangan lupa ditulis. Monggo bisa menyesuaikan di, nah ini. Oh, ini ada lagi. Punyanya siapa ini? Slide-nya bisa menyesuaikan di slide-nya masing-masing. Oh, ini sudah 17.20. Memang waktunya, ini sebenarnya materi 9 bulan, Rek. Materi 9 bulan pendidikan guru penggerak. Kalau sekarang tinggal 6 bulan. Tapi harus saya rangkum jadi satu. Termasuk sebenarnya ada pembelajaran berdiferensiasi ini juga nanti sekilas saja saya sampaikan untuk mengenalkan. Karena memang
pembelajaran berdiferensiasi ini juga menjadi hal pokok di dalam pendidikan guru penggerak. Oke, sambil teman-teman mengerjakan, saya lanjutkan. Nah, ini salah satu mind map yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian ketika ini saya besarkan ya. Nah, ketika teman-teman membuat suatu visi ya, memang harus didasarkan pada ini ada 2 poin. Pemimpin perubahan positif. Jadi pikiran kita memang harus selalu berpikir positif, melihat masalah itu sebagai sebuah potensi, bukan melihat masalah itu sebagai masalah, bukan. Tapi masalah itu sebagai sebuah potensi untuk, nah ini nanti silakan dikembangkan untuk hal-hal yang positif. Nah, tidak boleh kita melihat masalah itu sebagai hal yang menjadi beban, tidak. Tapi masalah itu menjadi suatu potensi yang harus kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya nanti kita lihat problematikanya di mana. Makanya nanti teman-teman ketika nanti sudah di sekolah, sudah PPL ya, itu lihat cari itu banyak potensi, baik potensi yang positif maupun potensi yang negatif. Tinggal silakan bagaimana cara mengembangkannya. Makanya di sana nanti teman-teman harus punya jiwa kepemimpinan. Di dalam hal ini adalah pemimpin perubahan positif, sehingga teman-teman nanti mampu berpikir strategis dan juga mampu berpikir secara inquiry apresiatif sebagai paradigma. Nah, ini tadi sedikit sudah saya singgung. Di mana berpikir strategis ini, teman-teman bisa melakukan perubahan positif dan konstruktif di sekolah. Biasanya ini membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Makanya nanti kita ada Bagja, nanti saya kenalkan Bagja. Ini teman-teman sudah pernah mengenal Bagja? Inquiry apresiatif Bagja, pernah dengar? Belum ya? Nah, ini nanti semoga bisa menginspirasi teman-teman. Kemudian dalam inquiry apresiatif sebagai paradigma ini, nanti pendekatan inquiry apresiatif ini sebagai untuk membantu, ya ini Bagja nanti strateginya, membantu teman-teman untuk membebaskan potensi inovasi dan kreativitas ya, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Nah, ini nanti tentu butuh strategi khusus. Nanti akan dikuatkan di dalam strategi Bagja. Kemudian ketika sudah mampu menjadi pemimpin perubahan positif, baru kita mengarahkan kepada mengelola perubahan positif. Kita kelola itu. Nah, kita kelola dengan baik. Menggunakan apa? Nah, ini inquiry atau IA ya, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. Nah, di dalam Bagja ini ada yang pertama nanti teman-teman ketika melihat suatu masalah misal, itu kita menganggapnya tadi adalah sebuah potensi, maka silakan nanti buat suatu pertanyaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah membuat suatu pertanyaan, baru kita ambil pelajaran. Setelah ambil pelajaran, kita gali mimpi, ini ide-ide gagasannya apa kira-kira ketika melihat problematika itu gitu ya, melihat potensi itu gitu ya. Kira-kira mau diapakan? Ini kita gali mimpi-mimpi kita. Kemudian kita jabarkan rencananya dari punya gagasan, kemudian kita jabarkan rencana untuk mencapai gagasan itu, baru kita eksekusi, kita atur eksekusi. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki Bagja ini, tentu kita lanjutkan kepada proses inquiry dalam Bagja. Nanti cara berpikir secara defisit ke arah berpikir secara aset nanti. Selanjutnya, nah di sini ini mind map visi menjadi seorang guru penggerak. Di sini nanti ada teman-teman menyusun pertanyaan-pertanyaan itu. Ini saya kira saya skip aja. Ini saya kasih sekilas contoh. Ini pernah saya lakukan. Dan hari ini masih berjalan. Ini tahun kedua saya lakukan. Dari gagasan ini, ya, ini saya dibuat pertanyaan, nanti bisa teman-teman copy nggak apa-apa. Saya dulu waktu itu melihat suatu banyak potensi sebenarnya di sekolah saya, di SMA 1 itu potensinya cukup luar biasa, baik yang positif maupun yang negatif. Namun itu semua harus saya pandang secara positif. Dulu di sini tidak ada yang namanya gerakan literasi. Namun di sini punya potensi untuk kita gerakkan literasi yang ada di SMA 1. Dan alhamdulillah di sini tahun lalu kita mampu melahirkan 30 judul buku. Nah, itu kita lahirkan dan buku itu ber-ISBN. Bukunya sesuai dengan karakter, sesuai dengan keinginan dari anak-anak itu, tidak kita berikan
indikator yang detail tidak, kita hanya membuat indikator secara umum saja. Silakan menulis sesuai dengan gagasan dan pikirannya masing-masing. Boleh menulis puisi, boleh menulis cerpen, boleh menulis apapun, dan ini ternyata bisa kita implementasikan, dan ini bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain. Nah, banyak sekolah-sekolah yang sudah merujuk kepada kami terkait dengan gerakan ini. Nah, termasuk namanya sendiri kita menggunakan nama Gelis Merdeka. Kalau di sekolah-sekolah lain, bahkan di seluruh Indonesia ini mengatakannya dengan GLS ya. Kalau di kami di SMA 1 Malang itu, SMA Negeri 1 Kota Malang itu, kita membuat istilah dengan Gelis ya, gerakan literasi sekolah kalau sekarang. Kalau dulu saya di gagasannya adalah siswa, ini sudah ke Gelis Merdeka. Gelis ini kalau dalam bahasa Sunda itu adalah cantik ya, cantik. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa Timuran itu namanya cepat ya, cepat. Nah, ini saya kasih tambahan merdeka, kenapa? Karena kurikulum kita hari ini adalah kurikulum merdeka, jadi harapannya kita dengan cepat bisa menyesuaikan kurikulum yang ada, kita bisa cepat dengan merdeka yang sesungguhnya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam video tadi. Sudah benar merdekakah kita dengan sesungguhnya? Nah, ini harapannya seperti itu, meskipun konteksnya berbeda. Namun saya mencoba untuk memberikan kemerdekaan kepada anak-anak didik saya dengan cara yang lain ya, khususnya dalam dunia literasi. Nah, ini sebagai salah satu contoh-contoh. Ini tentu kita membuat suatu pertanyaan terlebih dahulu, kemudian kita jawab, kemudian tetap kita berangkatnya dari sebuah pertanyaan terlebih dahulu baru kita jawab. Nah, sampai hasilnya bisa kita lihat nanti. Ini sengaja tidak saya tampilkan di sini biar teman-teman nanti barangkali mau bertandang ke SMA 1, saya kira tidak jauh. Monggo silakan nanti datang ke SMA 1, kita nanti banyak diskusi di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini kayaknya waktunya juga sudah cukup mepet ini ya untuk berbuka. Ini teman-teman, saya minta tolong sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, saya minta tolong kepada teman-teman untuk mengisi refleksi hasil belajar kita hari ini melalui link Padlet yang ada, biar kita ada umpan balik antara saya dengan teman-teman dengan saya, sehingga saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pertemuan ataupun di pembelajaran berikutnya. Ini untuk link refleksi hasil belajarnya, monggo diisi, semoga nanti bisa memberikan inspirasi dan perbaikan buat saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan, saya silakan, atau sebenarnya lebih kepada sharing ya, lebih kepada sharing. Kalau pertanyaan ini kok sepertinya kurang pas ya, nggak apa-apa, silakan. Bisa angkat tangan, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik Pak Hafiz, terima kasih atas materinya hari ini Pak Hafiz. Ya, sama-sama Mas Diki, Pak Diki ya. Dan partisipasinya teman-teman. Alhamdulillah untuk kolaborasi instruktur mata kuliah proyek kepemimpinan ini sudah dilaksanakan. Kita akan jadwalnya mungkin nanti kita bisa berkoordinasi nggih Pak Hafiz ya untuk yang kedua nggih. Nanti akan segera kita infokan ke teman-teman juga. Untuk hari ini alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terima kasih Pak Hafiz atas materinya yang cukup menarik. Terus kemudian terima kasih partisipasinya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan teman-teman Pak Diki untuk mengisi beberapa link-link yang saya sampaikan tadi. Oke, baik Pak Hafiz, nanti saya akan sampaikan di grup. Oke, siap. Terima kasih. Matur sama-sama. Pak Hafiz. Mohon izin Pak, saya tak live. Yuk. Sukses selalu buat para calon guru-guru untuk menguatkan tekadnya.